ya Raisa? Alif Fikri. Kalau untuk mengkonfirmasi Kak Caca hilang itu tidak ada, Mas, karena kita tidak di pikiran kita itu Kak Caca tidak hilang. Halo, Tes. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wartawan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Tante. Tante sehat? Ya. Alhamdulillah. Iya. Kami terima kasih banyak atas kehadirannya dan bersyukur sekali atas atensi yang diberikan. Kami meluangkan waktu untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman wartawan. Untuk itu kami persilakan dari manajemen untuk berbicara. Terima kasih. Kita mute dulu ya supaya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari keluarga Marsyanda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan oleh teman-teman wartawan semua di sini. Kami mengerti pasti berita yang kemarin beredar itu membuat banyak orang panik gitu dan khawatir. Dan kami sebagai keluarganya Marsyanda ingin mengklarifikasi bahwa berita yang beredar di media massa tanggal 27 Juni kemarin itu yang menyatakan bahwa Marsyanda hilang. Kami ingin mengklarifikasi bahwa Marsyanda saat ini baik-baik saja dan tidak menghilang. Dan kami pun keluarga masih berkomunikasi dengan Marsyanda sampai saat ini. Dan saat ini alhamdulillah Kak Caca kondisinya baik-baik aja dan sedang menjalani proses healing trip-nya dia di Amerika. Pihak keluarga juga dibantu oleh pihak KJRI Los Angeles dan KBRI US untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar saat ini. Begitu. Dan mungkin jika dari teman-teman wartawan ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada kami. Dan kami hari ini akan mencoba untuk menjawab terkait, apakah suaranya masih putus-putus? Lancar Kak, lancar. Aman, lancar. Kak. Lancar. Sinyal yang lain mungkin yang putus-putus. Betul. Kak, boleh nanya Kak? Ya, silahkan. Kak, sore Kak Alisa dan Tante, mau tanya, ini kan tadi Kak Alisa bilang bahwa klarifikasi kalau Marsyanda tidak hilang ya. Sementara yang mengumumkan Marsyanda hilang itu kan temannya sendiri, kerabatnya sendiri yang ada di Amerika, Kak Sheila. Itu apakah memang sudah menanyakan kepada beliau gitu, mengapa sampai akhirnya mengumumkan kalau Marsyanda itu hilang gitu. Terima kasih. Oke. Jadi untuk Kak Marsyanda sendiri, sebenarnya kan Kak Marsyanda itu memang punya banyak teman ya di USA. Gitu, dia di sana banyak teman, terus ada psikiaternya juga di sana dan psikolog, dan kebetulan kami keluarganya tidak tahu secara detail pertemanan Marsyanda itu bagaimana dengan semua temannya, maksudnya secara detail tuh dinamika pertemanannya seperti apa. Dan memang selama di USA itu kita tahu gitu bahwa teman-temannya Kak Caca itu siapa aja gitu. Cuman memang selama dia di sana kita berkomunikasinya dengan Kak Cacanya saja gitu. Jadi untuk hal itu kami yang tadi Mas tanyakan berita yang muncul pertama kali itu kami juga tidak bisa memberikan komentar apa-apa terkait hal tersebut dan kita juga tidak bisa memberikan konfirmasi mengenai hal tersebut. Karena yang kami bisa informasikan sekarang adalah informasi yang kita tahu, yang dimana kita juga sudah komunikasi langsung dengan Kak Cacanya, gitu ya Mas. Kak, mau Berarti nanya. memang selama mengumumkan hilang itu, keluarga masih tetap bisa komunikasi selama 2 hari itu ya Kak Alisa ya dan Tante? Mesti.
Oke, Kak Alisa mau nanya. Iya, Mas. Iya. Boleh dijelasin nggak kronologi ketika keluarga mendengar bahwa Marshanda dikabarkan hilang, viral. Nah, apa yang dilakukan oleh keluarga? Dan tadi Kak Alisa bilang sudah berkomunikasi dengan Marshanda. Dia sempat bercerita nggak sebenarnya apa yang terjadi di sana, dan keluarga tuh mengenal sosok Sela nggak sih yang membuat viral ini semua? Itu seperti apa, Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedetail-detailnya, Kak. Oke, jadi tujuan awalnya Kak Marshanda itu berkunjung ke USA itu adalah dia mau healing trip. Mungkin teman-teman media di sini juga pernah lihat YouTube-nya Kak Caca tahun lalu pas dia sharing dia tuh mau ke USA tahun lalu dia mau healing trip karena kan dia memang ada kondisi bipolar dan dia pingin mencari cara supaya dia bisa lebih sehat, mengurangi obat-obatnya, jadi dia bisa pakai alternatif healing yang lebih sehat untuk badannya. Nah, sama seperti saat ini, tujuan dia ke sana pun juga melakukan hal tersebut. Jadi, kemarin bagaimana kita bisa mengetahui berita itu pun juga sama dengan teman-teman di sini, yaitu kita melihat dari sosial media. Tapi, kan kalau misalkan orang itu dinyatakan hilang, itu berdasarkan hukum adalah apabila orang itu tidak bisa ditemukan lebih dari 24 jam. Tapi alhamdulillah selama Kak Caca di USA, kita tidak pernah tidak berkomunikasi lebih dari 24 jam gitu. Jadi apabila ya ada waktu-waktu Kak Caca tidak balas, itu adalah bentuk privasi yang Kak Caca butuhkan karena memang proses healing trip-nya dia di sana itu dia membutuhkan privasi dan juga space dan support gitu dari semua circle terdekatnya Kak Caca gitu. Dan Kak Caca itu kan ya seperti kita semua hanya manusia biasa gitu ya. Kita itu pasti ada waktu-waktu di mana tuh kita butuh menyendiri, butuh refleksi diri, dan ada waktu yang kita itu butuh dikasih space, dikasih support dan kasih sayang, dan itulah yang kita berikan buat Kak Caca gitu selalu bagaimanapun kondisinya. Seperti itu sih, Mas. Lalu komunikasi dengan Kak Caca ketika mengkonfirmasi kabar Kak Caca hilang, seperti apa yang diomongin sama Kak Marsandanya sendiri, Kak Alisa? Kalau untuk mengkonfirmasi Kak Caca hilang itu tidak ada, Mas, karena kita tidak di pikiran kita itu Kak Caca tidak hilang, tidak kehilangan gitu. Tidak hilang gitu. Jadi memang komunikasinya sewajarnya memberi kabar aja gitu, kayak keluarga kita lagi di sana ya memberi kabar dia lagi apa dan di mana. Jadi tidak ada konfirmasi bahwa dia ngabarin saya tidak hilang gitu. Tidak ada seperti itu. Berarti apa keluarga bisa memastikan bahwa viralnya kemarin itu adalah berita hoaks yang dibuat atau memang seperti apa? Untuk berita yang kemarin muncul itu, sekali lagi kita juga tidak mau memberikan komentar apa-apa, karena kita cuma bisa memberitahukan yang kita tahu faktanya seperti apa. Jadi kalau untuk apakah itu hoax dan lain-lain, sekali lagi kita tidak bisa komentar, tapi hanya bisa menyampaikan bahwa Kak Caca di sana baik-baik saja, dia tidak hilang, dan kita masih komunikasi dengan Kak Caca sampai saat ini. Artinya selama 2 hari kemarin memang tidak ada, maksudnya ada komunikasi atau seperti apa yang dikabarkan hilang itu, Tante, sama Alisa? Selama dari dia sampai dia USA, kita selalu ada komunikasi dengan Kak Caca, Mbak. Artinya temannya sendiri memberi postingan bahwa Caca hilang itu apa, maksudnya keluarga pengen tahu nggak sih maksudnya apa gitu, Tante, kok tiba-tiba memposting Marshanda hilang gitu, ada mencoba klarifikasi nggak sih Alisa sendiri ke Sheila gitu? Sebenarnya kalau dari pihak keluarga, karena kami mengetahui Kak Caca itu sekarang lagi menjalani proses healing trip-nya di sana, kita lebih mementingkan bahwa
yang terpenting adalah Kak Caca itu tidak kenapa-napa, dia itu aman, baik-baik saja, dan masih komunikasi dengan kita gitu. Dan di luar hal itu, kami tidak bisa komentar, dan seperti yang tadi kami bilang juga, yang penting adalah Kak Caca itu baik-baik saja gitu di sana. Lalu kabar yang katanya Sheila mengatakan Caca ditemukan di daerah yang cukup berbahaya karena di sana banyak orang-orang yang drugs addict itu seperti apa? Apakah benar? Berkomunikasi dengan Kak Caca, apakah ada cerita-cerita seperti itu atau gimana Kak Alisa? Kalau dari Kak Caca tidak, kalau Kak Caca selama ngobrol sama kami, ngobrol sama saya, dari Kak Cacanya tidak mengatakan hal itu. Jadi untuk yang berita tersebut, kami juga tidak bisa mengkonfirmasi atau berkomentar, gitu Mas. Halo Kak, saya dari HOP. Mau nanya siapa dulu nih? Nggak apa-apa Kak, silakan. Oke, ini saya mau bertanya soal terapi yang dilakukan Kak Caca ya, kan terapi ketamin ya Kak ya. Nah, untuk sebelumnya ketika di Indonesia Kak Caca itu melakukan pengobatan secara medis yang pada umumnya untuk kondisi Kak Caca ya. Setahu kami seperti itu sih. Nah, terus kalau untuk pas pengobatan ketamin ini, kami pengen tahu menu kesehariannya Kak Caca sih kalau pada saat pengobatan di USA ini bagaimana? Oke, jadi kalau untuk pengobatannya Kak Caca sendiri, sebenarnya kami dari pihak keluarga tidak mengerti sedetail bagaimana Kak Cacanya sendiri yang menjalani gitu, dan itu adalah bentuk privasi juga antara Kak Caca dan dokter-dokternya. Tapi yang pasti selama Kak Caca menjalani semua proses healingnya dia selalu diawasi oleh psikiater, dokter, dan juga psikolog gitu. Dan kalian juga bisa nonton, kalau misalkan ingin tahu lebih, emang pas kemarin yang terakhir di USA itu proses healingnya seperti apa, Kak Caca juga sharing di YouTube videonya dia tahun lalu pas dia di US. Dan kami pun yakin nanti kalau misalkan emang Kak Caca merasa healing trip yang kali ini itu juga bermanfaat buat dia, pasti dia juga akan ingin sharing gitu ke teman-teman media, teman-teman followersnya Kak Caca, karena memang dia itu sangat dia tuh gak suka nge-keep hal-hal yang menurut dia tuh bagus banget, apalagi tentang kesehatan mental, pasti dia akan share gitu nanti di saat dianya sudah merasa bahwa dia pingin share soal itu. Karena menurut dia pasti bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya Kak Alisa mau nanya dong. Dari saya dari Insert, ini kalau dari lihat ibunya sendiri itu gimana sih perasaannya, apalagi tahu dari media sosial ya, itu perasaannya gimana sih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan yang hadir hari ini. Saya membaca dengan penuh haru pesan-pesan dan dukungan dan kasih sayang yang teman-teman maupun fans Caca di media sosial. Saya selaku keluarga berupaya untuk selalu memberi dukungan cinta kami kepada Marsyanda dalam kondisi apapun. Marsyanda itu orang yang penuh cinta. Selain itu dia sangat pintar. Dia punya hati yang sangat baik. Melihat support teman-teman di media sosial, saya sebagai keluarga bersyukur bahwa Marsyanda dikelilingi banyak teman, fans, dan juga teman-teman sayang dan peduli dengan kita yang memberikan support moral. Semoga Allah membalas sebaik-baiknya balasan kepada teman-teman wartawan. Kami mengucapkan terima kasih yang terhingga. Saya juga bersyukur sekali sebagai penduduk Indonesia dengan adanya bantuan dari KJRI Los Angeles dan KBRI US di sana yang sangat berperan dan membantu kami di situasi seperti ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih
atas support dan perhatian dari semuanya. Dan saat ini kami akan sangat menghargai apabila Marsyanda dan keluarga bisa diberikan waktu dan privasi agar Marsyanda bisa menjalani hidupnya di USA dengan tenang. Alisa, izin bertanya. Ya. Ya, Kak Alisa kalau boleh tahu, Kak Caca sendiri untuk jalanin healing treat ini untuk berapa lama waktunya di USA sendiri? Terus di sana dia stay dan tinggalnya itu di mana, Kak Alisa? Terima kasih. Oke, jadi untuk healing trip-nya Kak Caca, saat ini itu kapan dia akan pulangnya itu memang tergantung dari proses healing trip-nya. Karena kan healing trip itu kan berbeda-beda ya untuk semua orang. Jadi dia nggak ngasih deadline gitu kapan dia harus pulang atau dia mau pulangnya kapan. Kalau untuk hal itu nanti kita belum bisa memberikan informasi karena tergantung dari Kak Cacanya sendiri. Seperti itu. Dan di sana dia kalau untuk tinggalnya di mana dan lain-lain itu kita untuk privasinya Kak Caca sendiri juga kami tidak bisa menginformasikan, tapi yang pasti dia ada di Los Angeles gitu. Kak Caca memang healing trip ke sana itu dia sendiri, cuman Kak Caca memang punya banyak teman dan juga ada saudara juga yang tinggal di Los Angeles. Kak, mungkin kalau misalnya Ya, halo. Ya, saya Mira dari Check and Recheck. Ya, boleh. Saya mau nanya. Kemarin kan juga sempat ada permintaan minta tolong gitu sampai di tag ke Bapak Jokowi, Joe Biden gitu. Ini gimana gitu, Tante? Terus kan akhirnya kan itu jadi bikin panik juga gitu artinya kan gitu. Dan yang kedua, bagaimana kondisi kesehatan Marsyanda dalam arti penyakitnya yang ya maksudnya yang berhubungan dengan kemarin yang diceritakan kayak tumornya itu seperti apa gitu. Apakah ini juga ada hubungannya dengan mentalnya juga yang sedang mungkin karena hal ini gitu. Itu sih Tante dan Kakak, makasih. Sama-sama Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih. Jadi untuk terkait postingan tadi ditanyakan, lagi-lagi kami dari pihak keluarga Marsyanda tidak bisa komentar terhadap hal tersebut karena kami pun juga tidak bisa mengklarifikasi atau memberikan komentar terhadap postingan tersebut. Karena seperti yang tadi kita informasikan juga, kita selalu berkomunikasi gitu dengan Kak Caca. Jadi kami hanya bisa menginformasikan apa yang pihak keluarga Marsyanda tahu, bahwa Kak Caca tidak hilang dan dia baik-baik saja. Dan untuk pertanyaan mengenai kondisinya Kak Caca, ya kondisinya Kak Caca seperti yang memang sesuai dengan apa yang Kak Caca selalu sharing di sosial media, di Instagram, di YouTube, di Telegram, dia selalu sharing bahwa kesehatan mental siapapun itu tidak akan pernah selalu baik-baik saja gitu ya. Jadi kita pun, saya pun, aku juga yakin teman-teman media di sini ya kita setiap hari berusaha untuk bisa menjadi yang lebih baik gitu. Dan itulah yang selalu Kak Caca jalani gitu. Dan salah satu bentuk yang dia jalani sekarang adalah yaitu adalah healing trip yang dia lagi jalani sekarang ke USA gitu. Dan kita sebagai keluarganya selalu support, dan nggak cuman kita yang selalu support Kak Caca, tapi Kak Caca juga selalu support kita gitu, sebagai aku sebagai adiknya, mama gitu, dan sebagai kakakku yang cowok, kita juga selalu support gitu. Dan karena waktunya kita terbatas, kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ya, saya dari Hope, boleh nanya lagi ya? Ya, boleh. Mbak, saya dari Hope, boleh? Dari Hope, boleh? Halo? Saya dari Hope mau nanya ke
untuk selama ini bentuk support keluarga terkait dengan kondisi kesehatan mental Kak Caca ya? Artinya seperti apa sih? Ini kan saran untuk netizen juga nih, kalau misalnya punya anggota keluarga dengan kondisi yang sama. Kalau sepengetahuan kami, bipolar. Benar ya, Kak ya? Nah, itu seperti apa yang support keluarga yang tepat untuk para penderita bipolar itu seperti apa? Kalau dari sharing keluarga Kak Caca gimana nih? Terima kasih. Iya Mbak, makasih pertanyaannya. Kalau untuk support dalam bentuk apa, yang pasti support keluarga itu bisa amat banyak bentuknya. Tapi yang pasti adalah yang Kak Caca juga selalu ajarin ke kita gitu ya, adalah kita harus sama-sama belajar. Jadi di saat salah satu anggota keluarga kita misalkan nggak harus disabilitas mental apapun itu, kita harus mencoba belajar atau memahami dulu memang yang dia alami itu sebenarnya apa, kondisi yang lagi dia itu sebenarnya apa, tanpa kita ngejudge terlebih dahulu. Terus support yang paling penting adalah bagaimanapun kondisinya anggota keluarga kita itu, ya kita harus tetap sayang dia, kita harus, dan saya yakin pasti banyak keluarga yang saling menyakiti, itu pasti nggak mungkin ada keluarga yang nggak saling menyakiti gitu. Maksudnya menyakiti misalkan ya dianya lagi merasa sedih, jadinya dia nggak nyadar dia nyakitin anggota keluarga lain. Dan menurut kami gitu ya, yang paling penting juga kita harus toleransi dan maafin gitu, karena mau gimana pun juga ya kita keluarga, dan itu yang paling penting gitu. Dan yang selama ini, maksudnya selama ini support yang kita lakukan itu juga banyak sekali Kak Caca yang ngajarin kita gitu ya. Bahwa, dan juga penting banget itu adalah komunikasi. Jadi kita itu selalu melakukan kayak dengan baik-baik, misalkan kita jujur, misalkan Kak, aku tuh ngerasanya gini loh. Terus Kak Caca juga balik ke kita, oh oke, Kak Caca sebenarnya ngerasanya gini Kak. Biar gak banyak miskomunikasi yang terjadi gitu kan. Karena kan apalagi dengan kondisinya Kak Caca, yang hebat dari dia itu adalah dia itu mau gitu loh open up ke kita, misalkan Dek, hari ini Kak Caca lagi pingin me time-nya, kan Kak Caca lagi ngerasa gini, jadi biar kita nggak berantem atau gimana, kita lagi butuh me time. Itu sih komunikasi juga. Dan kalau perlu saya bisa. Berarti kalau dari yang kemarin kesimpulannya ya, Kak Marsanda ke Amerika tuh bukan hilang ya, tapi malah healing gitu ya untuk pengobatan. Benar. Iya. Kak, mau cross check aja boleh Kak? Tante izin. Iya, saya dari kompas.com mau cross check aja, kalau kabar yang kemarin itu dari temannya kan Kak Caca katanya sedang di rumah sakit. Terus apakah benar saat di Amerika ini lagi dalam kondisi manik gitu? Untuk hal tersebut, lokasi Kak Caca saat ini di mana? Lagi-lagi seperti yang kita katakan tadi, bahwa Kak Caca butuh privasi untuk menjalani healing treatment. Jadi kami sebagai keluarganya mau menjaga hal itu supaya Caca bisa menjalani treatmentnya dengan tenang. Gitu, untuk keamanan dan kenyamanan Kak Caca, kita tidak bisa komentar atas hal tersebut. Gitu. Kak, mungkin yang terakhir sih dengan Marsanda ada keinginan untuk ini kan Marsanda selalu di akun-akunnya selalu mengucapkan kayak firasat-firasat gitu tentang penyakit, apalagi dengan tumor. Tanggapan keluarga seperti apa sih? Kayak dia ingin minta maaf ke orang tuanya, ke anak-anaknya, ke papahnya, mungkin seperti apa sih? Apalagi pas berapa hari yang lalu sebelum dikabarkan hilang itu kan dia sempat memposting ingin live di langit-langit, goodbye anak-anaknya, mungkin seperti apa? Dari tante atau kakak? Terima kasih. Terima kasih Mbak.
ini untuk yang ini pertanyaan terakhir yang akan kita jawab ya teman-teman. Abis ini kita akan pamit. Jadi aku akan jawab dulu. Untuk yang itu memang kondisi Kak Caca perihal tumor itu ya untuk semua orang aku yakin pasti, maksudnya saya tidak pernah merasakan, cuman pasti untuk semua orang yang memiliki tumor gitu ya, pasti tidak mudah buat mereka, dan orang itu cara adaptasinya berbeda-beda. Dan kalau menurut keluarga, yang Kak Caca ekspresikan itu ya suatu ekspresi yang wajar gitu, dari mungkin itu dia rasa takut, mungkin dia rasa sedih, dia lagi mencoba untuk menerima gitu, dan kita tidak bisa mengatur atau ngejudge gitu ya bagaimana orang harus menanggapi apapun yang terjadi di hidupnya gitu. Yang pasti kita hanya bisa bilang kita support Kak Caca gitu, bagaimanapun kondisinya. Seperti itu sih Mbak. Ya kami rasa cukup ya waktunya. Mohon nggak bisa lebih banyak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Tante dan Kak Alisa. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak. Ya, maaf kalau Ya, makasih Tante. Makasih ya. Mbak Alisa. Semangat terus Tante. Semangat. Banyak. Dadah.